Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Bapak. Yang semua pada nanya bagaimana kopi ini terbikin. Kami tapi mau nanya dulu, Pak. Iya, iya. Kopi Liberica ini sejarahnya kayak mana? Awal dibikinnya kayak mana? Kalau awal dulunya itu dari tahun sekitar 60-an itu dari Bapak Haji Sayuti, dulunya dari Malaysia. Nah, waktu dulu nih sebesar ini nggak kopi-kopinya kampungnya? Dulu ya masih volumenya kecil, paling berapa hektar gitu kan, sampai setelah tahun 80-an lah sudah banyak di sini. Mulai banyak itu. Kalau kopinya di sini, Pak, banyak jenis atau cuma satu jenis saja yang dipanen? Sekarang satu jenis. Sama jenisnya, satu aja. Kalau di sini nih, kalau setiap panen dapat berapa kopi, Pak? Ya kalau dulu waktu masih normal ya sekitar 1,5 ton sekali mutik. Cuma dulu waktu masih raya. Tapi kalau sekarang ini paling 300 kilo. Lah, volumenya batang iya. sudah banyak mati. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Faim Miftahur Rahman dan Bapak. Pak Sumarno dari kelompok tani Sri Utama 3. Kami hari ini, Pak, di Kampung Kopi Liberica dari kelompok 3 ingin bertanya, Pak. Kopi-kopi ini nih jenisnya apa? Kopi ini kopi Liberica. Itu nama kopinya ya? Nama kopinya. Kalau dulunya, kalau sejarahnya itu kopinya kopi besar gitu. Karena bedaan kopi kita ini kopi dari Robusta, Arabica itu kita lebih besar ininya, lebih besar ini. Buahnya ini lebih besar dari kopi-kopi yang lain. Nah, dan di situ ada perbedaan lagi. Kulitnya itu lebih tebal. Yang sudah aku katakan tadi, kalau 10% itu menjadi 1%-nya. Nah itu. Kalau dia 10% dari 10 kilo itu menjadi 3 kilo gitu. Di situ bedaan. Ya, juga mau nanya, Pak. Kopi ini asal dari mana sebelum ditanam? Dari sini atau dari negeri lain? Kalau ada negeri ini awalnya begini. Ceritanya itu memang zaman penjajahan itu sudah ditanam di Jakarta. Dari Jakarta itu karena zaman penjajahan itu yang bawa dari penjajahan kalau itu pokoknya dari penjajahan dulu. Nah, kita kurang apa tuh. Terus dibawa ke Malaysia. Di Jakarta itu musnah atau habis di Jakarta, dibawa ke Malaysia, hidup di Malaysia. Di Malaysia hidup setelah di sana juga habis, sekarang menjadi entah menjadi apalah di sana kan. Terus ada orang Indonesia tahun-tahun sekitar pokoknya sebelum merdeka itu dibawa ke Indonesia, ditanam di daerah Tongkal atau Tanjung Jabung Barat ini. Ternyata di sini cocok ya. Sejak itu saya di sini itu tahun 82 itu sudah ada ini. Berarti kan sebelum tahun-tahun itu sudah ada di daerah-daerah kita itu sebenarnya kopi ini. Tapi memang kita tahun itu belum kenal artinya kopi kita itu kopi apa. Dari segi pemerintahan, dari segi penelitian itu enggak kenal. Setelah tahun 2011 kami itu ada diajaknya penelitian dari Dinas Perkebunan Provinsi, dari Perkebunan Kabupaten. Nah itu diajaknya penelitian, diambilnya dari narasumber dari Jember. Maka itulah dari sini itu. Makanya dikenalkan setelah diteliti, oh kopi ini ternyata ada di daerah Tanjung Jabung Barat atau Tongkal seperti itu. Inilah mungkin yang apa kan gitu. Pak juga mau nanya, Pak. Kalau mau tahu kopinya ini sudah siap dipanen kayak mana, Pak? Bedanya apa? Bedanya kalau ini kopi sudah siap dipanen itu tetap sama merah. Kopi Robusta Arabica itu tetap merah sebenarnya. Ya merahnya itu kok bukan merah merah itulah. Pokoknya yang sudah tua, pokoknya seperti itu. Kalau bedanya, kalau ini kan masih muda. Ini kan sudah tua seperti inilah yang membedakan. Kalau sudah seperti ini berarti menandakan sudah tua. Nah, Pak juga mau nanya, Bapak sudah berapa lama di Kampung Liberica sini? Kami sejak tahun 82. Perasaan Bapak sama di Kampung Liberica ini apa saja? Perasaan ya kalau dulu masalahnya kami kebunnya itu hanya kebun kopi, nggak tahu ada sekarang timbul kebun sawit. Kalau Pinang itu dulu ya cuman perbatasan gitu aja. Sekarang bisa menjadi untuk penambahan dari
kopi ini gitu. Terima kasih Pak setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan contoh dari pohon kopi yang sudah hampir mati. Di sini contohnya bisa kalian lihat sendiri, daunnya mulai mengkuning atau rusak gitu, dan daunnya sudah nggak lebat lagi. Jadi ini dia buah kopi yang sudah matang berwarna merah dan yang belum matang berwarna hijau. Jadi ini dia kebun kopi, dan aku mau kasih tahu nih buah kopi yang udah matang atau yang belum. Kalau yang seperti ini yang pink ini berarti sudah hampir matang, dan yang hijau ini belum sama sekali. Jadi sekian itu. Salah satu minuman yang favorit di gerai kopi Liberika, namanya kopi susu. Selamat coba ya. Ini boleh kenal nggak Pak? Oh, nama saya Haryadi sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Ekowisata Sukorejo dan juga sebagai pengelola di Gerai UMKM Mekarjaya. Nah, saya di sini mau menanya, kenapa sih kok wisata Sukorejo bisa terbentuknya di sini? Ya, karena mayoritas dari produktivitas kopi Liberika itu adanya di sini, di Kelurahan Mekarjaya ini. Dan sejarahnya wisata Sukorejo ini gimana Pak? Ekowisata Sukorejo itu terbentuk itu berdasarkan hasil diskusi bersama dengan penggiat kopi dan juga pemerintah daerah serta perusahaan dalam membentuk rintisan wisata Kampung Kopi Liberika. Terbentuklah Pok Darwis Ekowisata Sukorejo namanya. Kalau boleh tahu kapan, pada tahun berapa Ekowisata Sukorejo ini dibentuk? Ekowisata Sukorejo terbentuk pada November 2018 sebelum Covid itu kalau nggak salah. Terima kasih ya Pak. Yuk sama-sama.